Cheung Kwan-jang sukses mendapatkan kemenangan atas Pink Spiders dalam pertandingan lanjutan V-League. Di round 6 ini, Cheung Kwan-jang terfokus pada skuad cadangan. Sementara itu, Pink Spiders juga memasukkan Kim Yeon-kung walaupun tidak bermain lama dan didominasi tetap dengan pemain cadangan juga. Di pertandingan ini tak disangka, Cheung Kwan-jang yang sempat tertinggal 2-0, namun pada akhirnya mereka sanggup mengejar dan membuat skor imbang 2-2. Pertandingan yang dilanjutkan di set kelima itu pun berhasil diselesaikan dengan baik oleh Cheung Kwan-jang dengan kemenangan 3-2. Seperti inilah komentar fans Korea. Baik yang sudah 5 tahun maupun yang baru 1 tahun, kalau tidak bisa menerima bola dengan baik, seharusnya tidak dimainkan. Anak-anak yang tingginya lebih dari 180 cm dipakai sebagai ahit. Tapi begitu terlihat sedikit kurang berkembang, pihak manajemen dan pelatih langsung tidak bisa menahan diri dan memaksa mereka pindah posisi. Sebenarnya, pemain seperti Kim terlalu luar biasa sendirian. Bagaimanapun Lee Sun-woo bermain baik melawan tim cadangan, kesempatan akan datang di tim manapun, dia harus berusaha lebih keras meningkatkan kemampuan menerima bola dan menjadi lebih konsisten selesai. Apakah mereka benar-benar tidak menyiapkan hadiah perpisahan? Sebaiknya diberikan sebelum selebrasi kemenangan. Itu adalah etika. Berhentilah memaksa Lee Sun-woo berlatih menerima bola. Dia sudah berlatih selama 5 tahun. Kalau masih tidak bisa, berarti memang tidak bisa. Benar-benar parah. Berkat Kim, tiket terjual habis. Tapi mereka bahkan tidak menyiapkan hadiah perpisahan. Dia sendiri yang paling tahu kenapa Lee Sun-woo tidak bisa bermain sebagai OHA, outside hitter. Meski sudah sangat dipercaya dan didorong, salah satu contoh paling jelas dari pemain yang justru jadi beban adalah Chung Ji-yeon. Kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa. Lee Sun-woo seharusnya dikembangkan sebagai opposite hitter, bukan disuruh latihan menerima bola. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa tinggi pemain Hangguk memang rendah. Tapi tetap saja, Lee Sun-woo adalah pemain yang punya kelebihan. Semoga dia bisa mendapatkan waktu bermain di tim manapun dia pergi. Kalau Lee Sun-woo tidak bisa menerima bola, dia tidak bisa jadi starter. Posisi oposit biasanya diisi oleh pemain asing, jadi bagaimana dia bisa masuk? Latihan menerima bola sebaiknya hanya sampai 5 tahun. Kalau masih tidak bisa, lebih baik menyerah saja. Ulasan pertandingan hari ini, Lee Sun-woo sama dengan penguasa tim cadangan, Hwang Kim Da-eun, mafia kehancuran, lebih cocok bekerja di bidang teknik pabrik. Ada banyak pemain asal Cheung Kwan-jang yang mencetak lebih dari 50 poin dalam satu pertandingan. Kira-kira berapa orang ya? Tim mana yang akan menjadikan Lee Sun-woo sebagai starter di posisi oposit? Kita harus bicara secara realistis. Ini tim yang bahkan setelah bermain buruk di pertandingan sebelumnya tidak menyapa fans tandang yang tetap mendukung mereka, jadi mungkin sudah seharusnya kita tidak terlalu berharap banyak. Kalau Lee Sun-woo keluar dari Mega, dia harus dikembangkan sebagai oposit, lalu tim mendatangkan pemain asing untuk posisi left. Benar, dalam olahraga kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa. Chung Ji-yeon pada akhirnya juga tidak berhasil. Kalaupun dimainkan sebagai oposit, sepertinya Jung Min masih lebih baik daripada Lee Sun-woo. Menumbuhkan oposit lokal pun pada akhirnya kurang kompetitif di level internasional. Kalau mau bertahan lama di dunia volley, yang penting adalah mendapatkan lebih banyak waktu bermain di lapangan. Jadi, kesimpulannya, jangan terlalu terjebak dengan posisi seperti oposit atau lainnya. Lee Sun-woo sendiri harus berambisi menjadi outside hitter, bahkan Jung Ji-yeon pun masih bermain. Kalau tim sudah mengambil 2 pemain asing, kenapa harus pakai Lee Sun-woo sebagai oposit? Tidak masuk akal, bro. Setuju, kalau Jung Min dikembangkan sebagai oposit, setidaknya dia bisa bermain di level dasar yang cukup baik. Choi Jung-min tidak punya keunggulan besar sebagai middle blocker, bahkan sekarang pun lebih baik dia dikembangkan sebagai outside hitter. Pokoknya, para pemain volley profesional, sadarlah dan lebih fokus pada volley. Kalian harus meningkatkan skill. Ini bukan sekedar kegiatan klub sosial. Fakta bahwa kita menghabiskan sepanjang hari membahas Lee Sun-woo di sini sudah cukup gila. Kapan lagi ada hari seperti ini? Bukirik juga bertahan, Kim Yeon-kung juga bertahan sambil mencetak semua poin. Jadi, apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Alasan tim mendatangkan pemain asing sebagai oposit adalah untuk bertanggung jawab atas perolehan poin dalam jumlah besar. Kalau pemain asing dimainkan sebagai outside hitter, mereka harus ikut bertahan dan menerima bola yang bisa mengurangi efektivitas serangan mereka. Jadi, pemain asing dipasang sebagai oposit supaya bebas dari tugas bertahan dan menerima bola, sehingga bisa memaksimalkan daya serang mereka. Apakah Cheung Kwan-jang akan memakai Lee Sun-woo? Mereka sudah punya 2 pemain asing dan akan menggunakan Pyo Seung-ju. Bahkan setelah Pyo Seung-ju pensiun, kemungkinan besar mereka tetap tidak akan memakai Lee Sun-woo.
Sudah jelas mentalitas mereka dari awal bermasalah, entah ini rumor atau bukan, tapi kalau mereka benar-benar lebih fokus ke olahraga lain karena takut ototnya bertambah, apa yang bisa kita harapkan? Mau rumor atau bukan, tidak ada asap tanpa api. Saat masih pakai satu pemain asing, mungkin kita bisa lakukan seperti yang kamu bilang, happy let's go. Tapi sekarang kita pakai dua pemain asing, jadi harus realistis. Kalau enggak, ya cuma bakal jadi gorilla face saja. Aku juga berpikir hal yang sama, bahkan jika Lee Sunwa mendapatkan pertandingan lain melawan tim cadangan, sulit baginya untuk menunjukkan performa sehebat hari ini lagi. Piala juara liga reguler sepertinya berubah ya. Selain itu, hari ini mereka juga menerima hadiah 100 juta won. Jadi sepertinya klub Hengkuk akan mengadakan jamuan untuk para pemain. Bagaimanapun selamat kepada tim Hengkuk, pelatih Avonanza, staf pelatih, trainer, dan para pemain. Opposite Inter memiliki kontribusi yang rendah dalam menerima bola dan bertahan, sehingga mereka harus unggul dalam serangan. Jujur saja, hampir tidak ada pemain lokal yang memiliki daya serang sekuat itu. Itulah mengapa tim merekrut pemain asing sebagai opposite, karena pemain lokal tidak cukup kompetitif dalam hal menyerang.